Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anas Karim Fatul Ahmad Fisik. Aku bername G002214. Aku dari kelompok B9. Seperti namanya ya, kolomna vertebra itu tersusun oleh 33 vertebra, yaitu ada 7 vertebra servikal, 7 torakik, sama 5 lumbar. Serta sakrum ini terdiri dari 5 os sakrum yang terlebur menjadi satu, serta coccygeus yang juga vertebra coccygeus ada 4. Kalau sakrum itu 5, 7, 12, 5, 5, 4, ditambah 33. Nah, os ini juga termasuk os irregular. Struktur kolumna vertebralis fleksibel karena kolumna vertebralis itu bersegmen-segmen dan tersusun oleh vertebra, sendi-sendi, dan bantalan fibrokartilago yang disebut diskus intervertebralis. Diskus intervertebralis membentuk kira-kira seperempat panjang kolumna vertebralis. Ya, sebelumnya ini ada 3 jenis vertebra yang tidak dilebur seperti sakrum maupun cocci. Nah, yang pertama ada cervical. Ini 7 berarti ini 7 ke sini itu cervical, thoracic. Nah, thoracic berarti dari ke-8 ini sampai ini sampai ke 20. Terus sisanya lumbar berarti dari 21 sampai 20. Nah, struktur vertebra secara umum adalah korpus vertebra di bagian anterior. Di bagian anterior. Jadi yang kelihatan di belakang, yang kelihatan kalau kita lihat kalau lihat rangka tubuh kita dari posterior, yang kelihatan ini spinous processnya, yang nanti yang gini-gini, yang tanduk-tanduk itulah yang kelihatan. Dan ada arkusnya, arkus vertebra di bagian posterior. Arkus kan naikkan. Di antara kedua struktur ini terdapat sebuah lubang namanya foramen vertebrae. Nah, foramen ini akan dilewati oleh apa namanya middle spinalis serta meninges spinalis yang ke arah superior atas berarti ke foramen magnum. Nah, foramen vertebrae nanti berlanjut melewati foramen magnum dan akan berhubungan langsung dengan cavum cranii. Corpus vertebrae merupakan penopang berat badan dari vertebrae yang dihubungkan dengan corpus vertebrae yang berdekatan oleh diskus intervertebralis dan beberapa ligamen. Corpus vertebrae semakin besar ke arah inferior seiring bertambah beratnya yang ditopang. Nah, tadi aku bilang kenapa lumbar itu dia korpusnya besar karena dia berguna untuk bertugas untuk menopang tubuh kita biar stabil. Makanya kalau dari aksis atlas aksis bawah itu kan dari atlas itu kan dia kayak tipis gitu ya. Nah, terus kalau semakin ke bawah itu korpusnya semakin tebal. Kalau di aksis kan nggak ada korpusnya malah ya malah kayak nyatu gitu. Lanjut untuk arcus vertebrae membentuk bagian lateral dan posterior foramen vertebrae. Arcus ini secara lateral, oh ya ini dia membentuk foramennya. Arcus vertebrae disusun beberapa bangunan yaitu pasang pedicus nih, pedicus. Lalu yang bentuk seperti silinder yang membentuk sisi arcus vertebrae, sisi vertebrae kan. Atas pasang lamina yang mengusung bagian posterior arcus vertebrae. Lamina. Arcus vertebrae memiliki 7 prosesus biasanya. Ada 1 prosesus spinosus, terus ada yang transversus prosesus 2, 4 prosesus articularis ini yang bawah ini. Kalau yang prosesus spinosus itu dia buat perlekatan ligamen dan muskulus. Kalau transversus itu buat pertemuan lamina dan verticulus tempat persendian dengan costai. Tulang ribs ya, bahasa Inggrisnya ribs. Ada tulang ribsnya inilah. Nah, kalau yang arcus articularis ini buat artikulasi dengan vertebrae lainnya yang nanti akan membentuk namanya articulatio zygophysial. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pediculus tadi ya, pediculus pada vertebra ini membentuk suatu lengkungan yang disebut namanya incisura vertebralis superior et inferior. Jadi ada yang bawah, ada yang atas dan bawah. Yang atas, bawah, inferior, inferior. Terus kalau digabungkan dengan incisura vertebralis atasnya atau di bawahnya maka akan membentuk suatu lubang yaitu foramen intervertebralis. Untuk lubangnya nervus spinalis dan berdarah radix anterior dan radix anterior dan posterior nervus spinalis akan bergabung pada foramen. Ada keluar nervus infus dan pembuluh darah berarti neurovaskular artinya keluar dari situ. Lanjut kita masuk ke vertebrae cervicalis ya. Yang pertama tipikal dan atipikal. Maksudnya tipikal dan atipikal itu gini. Tipikal itu maksudnya nih bentuknya tuh mirip-mirip. Bentuknya tuh cenderung mirip ya, jadi nggak ada yang terlalu signifikan bedanya. Kayak misal nih atlas sama misal di lumbar. Ini kan aksis. Ini atlas, ini aksis. Beda nih. Yang tipikal itu dari nomor 3 dari vertebrae cervicalis 3 sampai 6 ya, sampai 6. Jadi yang beda itu cuma 1, 2, 7. Nih os atlas, os aksis, dan prominent atau vertebrae cervicalis 7. Kita ke vertebrae korpusnya berbentuk seperti jantung ya. Nih. Terus juga formnya cenderung kecil dan bulat. Prosesnya panjang dan ke bawah. Nih langsung aja ini ya 1 sampai 12.
Stavrola ini maksudnya tipikal. Jadi yang tipikal kalau di Torakai, di mana tadi? Di certifikat berapa yang tipikal 3, misalnya tipikal 127. Apa aja tadi? Axis, atlas, prominent. Oke, kita lanjut. Dan Torakikai itu ada persendian dengan kos lain ya. Di mana tadi? Di ini versusnya. Nah, kalau ini nih, Uvea Costalis superior disambungkan dengan cakup costalisnya. Uvea Costalis superior dan dengan costai. Perbedaan Uvea Costalisnya tuh ada pada 1, 10, 11 sampai 12, 2 sampai 9 relatif sama. Kalau yang Uvea 1, Uvea-nya itu berarti Uvea Costalis superior dengan facies articularis membentuk bulat, dan Uvea Costalis inferior dengan facies articularis membentuk semi lunar bulan setengah bulan. Uvea superior dan Uvea Costalis inferiornya keduanya membentuk facies articularis yang bentuk semi lunaris juga. Kalau yang Costalis vertebrae thoracic 10 dia Uvea Costalis superior dengan facies articularis membentuk semi lunaris juga. Kalau yang Costalis superior dan facies articularis membentuk bulat yang di nomor 11 dan 12. Kalau di vertebrae lumbalis yang menonjol ini fokusnya yang besar, karena tadi apa penumpang tubuh kita tidak memiliki foramen transversarium. Foramen vertebranya seperti segitiga. Jadi kulusnya kuat, lamina tegak itu kuat. Nah, ini nama itu. Khusus untuk vertebrae lumbalis 5, dia punya spinatus kecil, bagian central corpus lebih rendah daripada bagian dorsal. Ini orang merupakan pada sakrum untuk sakralisasi. Pada lumbal 5 ini juga terdapat teknik gantung iliolumbal. Ini sama lumbal. Lanjut, karena kita sakralisasi, bentukannya apa? Osakal. Oke, kalau osakal ini, itu kan tadi apa? Lebihan dari 5 ya, sakral. Vertebrae sakralis 1, 2, 3, 4, 5 dari 1. Terus ini kan facies calvina, dia menghadap belakang. Kayaknya pun kayak scorpion belum keluar centrum. Terus foramina sakral, terus ada promontorium. Ini ya, ini sini. Yang satunya untuk menentukan ukuran grafis pada yang obstetrik. Terus ada foramina sakralia antara foramen 1, foramina banyak 1, 2, 3, 4, 8 gitu ya kan. Kanan kiri 4 merupakan turunan dari turunan foramen vertebrae yang dilewati oleh foramen sakralis dan ada arteri sakralis. Terus ada linea transversae. Ini kan turunan dari disusul sakralis ya kan, bilangnya kayak apa? Kayak leburan. Nah kan di setiap antar vertebrae itu kan tadi ada apa? Ada foramen intervertebrae yang dilewati sama nervus dan arteri. Jadi kalau di sini jadinya foramen ya karena itu bahasanya kayak tulang belakang kayak vertebrae tapi dikompres gitu loh. Terus ininya ini kan tadi dari apa? Ininya transversae dari apa? Sama berarti diskus interferensi tapi di hydropressure lah kan berarti satu. Nah terus ada peristas sacralis mediana, dia derivat dari proses spinous ya intinya sama kayak tulang belakang, cuma dia kayak digepeng terus diinget-inget jadi lebar dan pendek lah. Terus peristas lateralis tinggalan di tengah lateral sampingnya nih medial misalnya sini peristas sacralis medialis sama peristas sacralis lateralis ini lateralis median. Oh salah. Oke, lalu lanjut foramina sacralia posterior nih yang jadi foramen nanti kan sama ada facies articularis yang bentuk articularis sakra iliavati sama apa ilium. Nah, terus ada kanalis sakral, ada kayak terowongannya kanal. Terus ada hiatus seperti saluran masuk ya, sering dipakai untuk powder anestesia ya tak di os sakumi. Oh ini posterior, ini anterior dari posterior ventral besar ya, ini dari ada cornococcygionnya yang berguna buat ini rasio sama sakral sakralis atau sakrum ya. Terus kan tadi aku bilang juga ini tuh kayak dilempur dari vertebrae coccygea ya 1, 2, terus nanti yang sampai 4 atau 5 ya kecil. Ini utamanya dari benturan pada vertebrae yang mungkin untuk menahan beban. Terus lantas dua komponen utama yaitu anus dan nucleus pulpus. Anulus itu di luar, nucleus di dalam. Discus intervertebrae dis itu bahasa Indonesia dis yang kayak dis cinta lagu dis film dis ya kaset kaset. Nah makanya dia berbentuk seperti pingan atau kaset. Anulus cincin kolagen terus harus cartilage mereka sirkulasi antar vertebrae. Kalau nucleus pulpus dia bersifat morfologinya dia berbentuk setengah cair belum mudah bergerak ke vertebrae. Kalau dari lateral kalau ketahuan kalau dia flexi ya, kalau ada lesi atau kelainan kerusakan pada ini yang dia akhirnya bisa lumpuh. Oke, kita lanjut ke artrologinya atau artrologinya.
langsung saja masuk yang tadi sendi psikofisialis kan. Di sini analogi yang penting antar vertebra itu ada uncover vertebralis atau Luschka yang nanti ada di processus uncinati. Kalau di processus uncinati itu terbentuk dari proses uncinati yang ada di vertebralis cervical 3 atau 4 sampai 6 atau 7. Sendi ini terletak di posterior lateral atau posterior agak samping belakang ya, dari diskus intervertebralis. Ya inilah. Terus ada artikulasi yang kita bilang is zygofisialis ya, zygofisialis. Nih. Yang persendian vertebralis artikularis superior dengan vertebralis inferior, artikularis inferior. Vertebralis di atasnya artikulasi ini memiliki kapsula artikularis yang akan membentuk sifat gerakan yang dapat dihasilkan, misalnya pada daerah cervical kapsula artikularinya tipis dan lengkap berkaitan dengan perkara yang dikerjakan. Ini kalau kalian kan ikut, kalau apa kegiatan aktif kan dia cuma bisa ngikutin bawahnya kita, kalau yang lanjut ada artikulasi yang penting sangat ikonik kalau di vertebra itu ada yang atlanto axialis sama atlanto occipital. Ini atlanto occipitalis sama tulang occipital. Kalau yang ini berarti atlanto dan os axis. Kalau os occipitalis itu terbentuk dari fascias articularis superior os atlas dengan condylus occipital. Ya, sehingga ini membuat kita bisa menggunakan kita untuk fleksi dan ekstensi. Kita bisa buat lagi. Terus ada articulatio atlanto-axiale, itu adalah artikulasi terbentuk dari os atlas dan os axis yang terdiri dari tiga articulatio, satu buah artikulasi axiale medial dan dua buah artikulasi atlanto-axiale lateral. Kalau yang medial tadi dia hubungan antara articularis anterior versus anterior, os axis dan dentis, os atlas. Yang dentis tadi yang tinggi. Artikulasi ini bersebut trochoid. Lalu yang tadi lateral itu terbentuk dari fascia articularis inferior. Bedanya berarti axis medial itu dari anterior, kalau ini inferior ya. Dengan fascia articularis superior os axis. Artikulasi ini bersifat selaris yang bisa membuat gerakan giling. Lalu ada ligamennya. Terakhir ya, ini ligamen. Ini ligamen. Coba itu ligamen yang garis-garis itu. Yang pertama ada longitudinal ligamentum longitudinale anterior, kan depannya anterior. Berjalan dari fascia spina sacrum hingga tuberculum anterius vertebrae cervical 1 atau atlas dari bagian anterior foramen magnum. Ligamentum ini menutupi bagian anterior dan lateral vertebra. Ligamentum ini berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dari kolomna vertebra dan menjaga kestabilannya, jadi biar nggak hiperekstensi. Lalu ada yang posterior pastinya, hadap anterior pasti posterior. Apakah ligamentum yang ukurannya berbeda dan lebih lemah dibanding ligamentum anterius? Ligamentum longitudinal posterior berjalan di kanalis vertebralis bagian posterior corpus vertebrae, posterior diskus intervertebralis dari vertebralis cervical 2 sampai sacrum. Ligamentum ini berfungsi untuk mencegah nanopolis purpose ke arah posterior dan juga memiliki super nyeri yang cukup banyak. Lalu ada ligamentum supraspinale, ada flavum sama ligamen. Ini menghubungkan ujung-ujung proses spinosnya. Berfungsi untuk menghubungkan ujung dari cervical 7 sampai sacrum. Di atas cervical 7 ligamen supraspinal akan bergabung dengan ligamen mukae. Lalu ada yang interspinosum. Yang panjang pilihan. Kalau spinosum spinos segini, yang terlalu segini. Kalau interspinosum segini. Ini menghubungkan keseluruhan proses spinosus yang berkaitan. Terus intertransversalia itu bergabung bisa di antara proses yang berdekatan. Proses sebenarnya di sini. Terus ada flavum ya, flavum hubungan lamina vertebra yang berdekatan. Nah, kalau untuk flavum itu tipis, nah ini luas segini di anterior, ya dari posterior kelihatan seperti itu. Terutama atas yang elastis yang terbentuk sebagian permukaan posterior kanalis vertebralis. Ligamentum flavum juga pemisahan lamina saat fleksi, juga enggak biar nggak sobek. Nah, bentuk ekstensi regionalis dorsalis kembali ke posterior. Dorsalis itu biar posteriornya kembali normal. Nah, tadi ligamentum mukae tadi yang berbentuk seperti ini ya, segitiga inilah maksudnya.
Susunan hipotetisnya yang banyak menyebutkan ikan bentuknya amat kuat. Hal ini berkaitan dengan fungsinya yaitu menjaga fleksibilitas kepala. Oke, lanjut. Kepala dan memberi kembali posisi anatomi seperti semula lah. Bagian basisnya menempel pada protoparental hospitalis. Oh, dari sini. Hingga foramen magnum sampai belakang dari executive protuberans sampai magnum foramen magnum. Bagian apa yang bagian ujungnya menempel processus venosus vertebra cervical ujung ini di sini di sini. Dan berjalan pada spinal vertebra di bagian ya vertebra cervical jadi dari jalan sampai tujuh ya. Ya intinya ligamentum longitudinal anterior itu juga hyperekstensi dari kolomnya vertebra mencapai sapientia. Kalau posterior itu menjaga hernia nukleus posterior ke arah posterior. Oke, sebelum kita mulai proses brachialis ini, nah dia tuh awalnya dari akar leher, terus nanti dia melewati armpit ya atau axillaris. Dia awalnya dari nervus yang ada di cervical 5 sampai P1. Itu berarti torakik. Kalau 8 ini bukan maksudnya dia vertebra cervical 8 ya, dia cuma ada dari sini sih. Jadi antara cervical 7 sama torakik 1 harusnya. Ya. Katanya Janot seperti itu. Betul. Oke. Ya kalau jelasin seperti ini buat ingat teman-teman gambar seperti ini dulu. Oke ya seperti ini ya. Nah kita ke bawah aja. Oh ini bagian itu aja. Plexus brachialis terbagi dari tiga fasciculus. Fasciculus yang lateralis, ada thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus, relatif central, terus fasciculus medialis yang tengah yang dan ada thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus ulnaris, nervus medianus, fasciculus posterior, ada subscapularis inferior superior, terus scapularis inferior, radialis anastatis, serta thoracocordalis. Thoracocordalis. Nih, distribusinya seperti ini. Yang penting tuh rumusnya ini ya. Katanya nah dari cervicalis 5 cervicalis kan dia menyatu membentuk langsung superior trunk yang akan berdivisi anterior dan posterior, lalu akan nanti membentuk aparatur yang berterminal di musculocutaneus. Lalu nanti ada C7 atau cervical 7 dia langsung membentuk middle trunk sendiri dan akan berdivisi anterior dan posterior yang nanti akan membentuk posterior cord serta berterminal di axillaris dan radial. Oh ya tadi yang C6 dan C5 dan C6 juga akan berlateral ke terminal lateral ke terminal dengan menggunakan lateral root yang mengarah ke median, serta cervicalis 8 dan thoracic 1 yang akan membuat inferior trunk yang akan berdivisi posterior dulu baru anterior karena membentuk medial cord, dan nanti akan membentuk medial root yang akan mengarah ke median, serta dari medial cord lurus mengarah ke mana ini ulnar. Oke. Yang untuk diingat ya tadi ada remember, to drink cold beer, ini ada marmo. Lalu yang terpenting untuk divisinya yang paling beda cuma C8 cervical 8 dan thoracic 1 yang ini inferior trunk ya, dia akan membentuk posterior dulu baru anterior. Enggak, maksudnya urutannya. Jadi kayak tingkatannya di sini tuh kalau dilihat dari diagram dia atasnya posterior baru anterior dulu lah. Jadi anteriornya akan lurus terus. Ya, kalau superior trunk sama inferior trunk tuh kayak balikannya lah. Kalau di superior dia jadi lateral, kalau di inferior jadi medial, itulah gampangnya. Kalau middle tengah yang lurus posterior jadi posterior cord. Jadi dia belakang tubuh kita lah. Ini scapularis kan belakang. Dari sini superior trunk jadi lateral. Lateral cord dia membentuk lateral root kemana ke median. Kalau medial cord jadi membentuk medial root ke median. Nah, sama cara balikan. Ini di Jalima juga ada nervus khusus buat rhomboid, major dan minor, serta levator untuk scapulae, subscapularis juga ada buat supraspinatus dan infraspinatus, juga untuk nervus tuh subclavius buat nanti menggerakkan claviculum ya. Terus nanti dari cervical 5 sampai 7 ini turun nanti membentuk long thoracic. Buat apa salus anterior itu yang di bawah ya. Di tumbal. Torak ya, bagian torak. Bagian posterior inferior. Terus nanti dari thoracic 1 membentuk first intercostal T1 yaitu. Terus nanti kalau di medial cord ini, nah ini medial pectoral, ini medial cutaneous nerve of arm. Jadi dia arm. Jadi brachium, kalau medial cutaneous nerve of forearm berarti dia brachium ya. Ini kan tadi udah ya tinggal terminalnya. Terus ini berarti kita tinggal bagi lagi terminalnya, misalnya cutaneous kita akan menjadi cutaneous dan motor branch. Yang berarti kalau cutaneous itu intinya ada di lateral forearm, di tangan lateral forearm. Kalau motoriknya dia di brachii lah. Coracobrachii, brachialis. Bisa bagi kalau axillaris jadi kan dia ketiak ya apa biasanya bagian deltoid, teres minor itulah. Radial itu radial ke sini kan dia kayak set gitu menghilang, itu ada tricep terus extensor ya itulah, extensornya sampai bawah tapi nanti ada sutur carpi ulnaris, extensor ada beberapa longus gitu. Kalau median itu banyak juga bagian itu intinya yang membagi
inilah bagian nervus yang di sini kan ada median sama ulnarnya. Kalau ulnar kan bagian sini ya, sepertiganya. Kalau median itu 2/3 tangan. Ya tangan, telapak tangan. Median 2/3 lengan, tangan. Kalau ulnar itu sepertiganya ya, tapi dia lebih lateral sama ventral. Enggak, ya ventral sama dorsalnya. Ketiga segini. Oke, kita mulai dulu dari diafisis atas atau proksimal. Kita kan epifisis, kita kan udah sebut 3 ya, diafisis, epifisis proksimal, diafisis, epifisis distal. Oke, yang pertama ada caput femoris, ini caput, terus ada capitis femoris buat ligamentum capitis femoris. Caput femoris yang itu kayak kepala, kayak setengah bola yang nanti akan menyambung ke mana? Ke acetabulum di mana? Coxae. Nah, itulah. Lanjut, terus ada kolom femoris, ini leher ya. Terus ada fossa trochanterica, kayak cekungan. Soalnya sini trochanterica mayor, sini trochanterica minor. Ini trochanterica mayor, trochanterica minor. Terus ada di antara trochanterica ini ada apa? Ini trochanterica. Kalau trochanter mayor itu buat rekatan atau gluteus, sedangkan fossa trochantericanya itu cuma kondisi medial dari trochanter mayor. Trochanter minor itu tempat pelekatan ilia psoas atau musculus iliaca dan psoas major. Menghubung antara trochanter dari ini ya sama krista. Kristanya mana? Sini ada. Kristanya itu kayak lanjutan dari ini lineanya. Terus ada area kasar beberapa katanya buat linear pectea. Terus ini tuberositas glutea. Pectea buat musculus ada di sini yang penting ada tensor fascias latae sama sartorius atau otot perpangkal kita. Dia punya sinyas berarti anterior superior. Insersinya condylus medialis ostibiae, inervasinya is arterinya femoralis juga. Terus ada tensor fasciae latae sias sama juga kayak sartorius. Inervasinya gluteus superior. Ya, terus artikulasinya circumflexa femoris laterales. Nah, saja kita lanjut. Ini ada otot lagi yang dalam lebih profunda, nggak kelihatan tadi ada pectineus ya, kan buat endoteliositas pectineum, nanti pectineum itu spera. Terus ada breves, ya breves. Terus ada gracilis yang paling samping, ada super breves. Terus ada putar magnus yang paling besar, terus ada obturator externus. Kalau gracilis tadi orikunya di ramus kan yang nyampe dulu. Osis pubis ini kan ini sama rumus osis isti, putar ramusnya orikunya corpus osis pubis. Kalau aspek breves inferior osis pubis, kalau putar ramus inferior osis pubis. Lanjut ada adductor magnus, itu ramus inferior osis pubis, ramus osis isti, tuber ischiaticum, terus obturator externus itu osis externus yang berarti ramus pubis insium, kalau pectineus inferior osis pubis. Ya, kalau insersionya ini rata-rata ada di femur kecuali gracilis dia di tibia ya. Inervasinya obturatorius sama ischiaticus dan femur. Kalau yang femur cuma pectineus, yang ischiaticus cuma dari adductor longus ya. Fungsinya kalau yang gracilis aduksi tungkai atas, kalau adductor longus sampai magnus dia aduksi tungkai atas, exsultorasi tungkai bawah. Kalau obturator externus sampai pectineus dia rotasi lateral tungkai atas. Fungsinya. Nah, terakhir kita masuk ke lumbar plexus. Ya, intinya dibagi jadi ada 2 yang penting, nervus femoralis, nervus obturatorius, sama harusnya ya, femoralis dan obturatorius. Ini lumbar plexus kita bagi jadi 3 nervus ini. Pertama femoral nerve, ada nervus safena sama buat ke vasus medialis dan laterales. Ini safena ini bagian area regio itu ya, regio artikulasi genung atau di dengkul. Bahasa Inggrisnya nih ya. Terus ada lateral femoral cutaneous nerve, inervasi bagian dari anterolateral dia bagian depan kiri, bagian depan lateral dari regio segini lagi. Obturator juga luar tapi bagian medial. Nah, ini kalau dari pembagiannya dari perutnya sampai ke perutnya sampai ke terminalnya. Post antitivnya juga ada superior. Ya, ini berarti dari mana? Dari tulang belakang atau vertebrae thoracic 12 sampai lumbar 5. Kan di sela-sela itu intervertebralis, terus intervertebralis kan ada nervus yang lain. Misalnya ini ada iliohippoclastic, ilioinguinal, atrafemorinus, ini baik ke psoas ya, pos yang membuat iliopsoas tadi. Ada femoral, femur, terus ada accusory obturatori itu apa? Sorry. Ya, tapi yang lebih besar, yang lebih komod, yang terdapat biasa sama lembut sacral trunk. Jadi dekat antara lumbalis dan sacrum.
vertebrate lumbalis dan sapron. Ya, sapron. Apabila ada kurang atau salah katanya, semoga tidak ada. Semoga yang saya katakan itu sudah mencakup semua materi yang dibutuhkan untuk tiap-tiap topik ini. Sekian dari saya. Sekali.